Dengarlah, kekayaan bukanlah angka di layar perbankan. Bukan sekadar rumah mewah, mobil berkilau, atau emas yang ditumpuk tinggi. Kekayaan sejati adalah kemampuan manusia untuk berdiri tegak di hadapan zaman, menguasai dirinya, lalu menaklukkan keadaan. Kekayaan adalah kebebasan jiwa, kebebasan untuk berpikir, untuk memilih, untuk menentukan arah hidup, bahkan ketika dunia berusaha menundukkanmu. Aku pernah melihat bagaimana bangsa ini diperdaya oleh janji kosong. Aku pernah menyaksikan rakyat jelata dihisap tenaganya, sementara segelintir orang hidup dalam kelimpahan yang mereka curi. Dan aku katakan, kekayaan yang dibangun di atas kebodohan orang banyak itu bukanlah kejayaan. Itu hanyalah penjara dengan dinding emas. Orang-orang besar yang benar-benar mencetak kekayaan bukanlah mereka yang hanya menimbun harta. Mereka adalah jiwa-jiwa yang memahami hukum kehidupan, bahwa pikiran adalah fondasi, disiplin adalah pilar, dan keberanian adalah atap yang melindungi rumah kekayaan itu. Jika kau ingin hidupmu kaya, bukan hanya berisi, tetapi berdaya, maka kau harus berani memutus rantai kebiasaan lama, kebodohan yang diwariskan, dan ketakutan yang ditanamkan dalam dirimu. Seperti yang kutulis dalam Madilog, logika harus menjadi senjata utama. Kekayaan tidak lahir dari mistik, dari menunggu keajaiban turun dari langit, atau dari doa kosong tanpa kerja keras. Kekayaan lahir dari pikiran yang jernih, analisis yang tajam, dan keberanian untuk bertindak. Seorang manusia yang malas berpikir tidak akan pernah meraih kejayaan. Ia hanya akan menjadi alat, dipakai, dibuang, dilupakan. Pandanglah sejarah. Lihatlah tokoh-tokoh yang membentuk dunia. Mereka bukan orang-orang yang puas duduk menunggu nasib. Mereka adalah api yang membakar jalannya sendiri. Mereka tidak takut pada penderitaan, karena mereka tahu penderitaan hanyalah investasi jiwa untuk kekayaan yang lebih besar. Kekayaan adalah visi. Seorang hebat memandang jauh melampaui zamannya. Ia tidak menukar masa depannya dengan kenikmatan sesaat. Ia rela lapar hari ini demi memberi makan generasi esok. Ia rela berjalan dalam gelap demi menyalakan terang bagi ribuan orang setelahnya. Tapi kau bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana orang hebat mencetak kekayaan? Pertama, mereka menaklukkan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak membiarkan keraguan meracuni langkah. Mereka tahu bahwa sebelum uang, sebelum aset, sebelum pengaruh, ada satu modal terbesar yang dimiliki manusia. Keyakinan. Keyakinan yang tidak tergoyahkan. Lihatlah dirimu sendiri. Betapa sering kau mengurung potensimu hanya karena suara kecil di kepalamu berkata, "Aku tidak bisa." Kau bahkan belum mencoba, tapi sudah menyerah. Kau ingin kaya, tapi tak berani keluar dari lingkaran yang sempit. Kau ingin merdeka, tapi masih takut kehilangan kenyamanan. Inilah perbedaan besar antara orang biasa dan orang hebat. Orang biasa mencari aman, orang hebat mencari kemungkinan. Aku pernah menulis, merdeka 100%. Itu bukan hanya tentang bangsa, tapi juga tentang diri manusia. Merdeka dari rasa takut. Merdeka dari kebiasaan menunggu. Merdeka dari ilusi bahwa kau harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Orang hebat mencetak kekayaan karena mereka merdeka di dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan setelah pikiran ditaklukkan, mereka menyalahkan disiplin. Disiplin adalah api yang membakar keraguan. Orang hebat tahu, kekayaan tidak jatuh dari langit. Setiap hari mereka mengasah dirinya, seperti pandai besi mengasah pedang. Setiap pagi mereka berdiri bukan untuk mengeluh, tetapi untuk bergerak. Karena mereka tahu kemenangan tidak diberikan, kemenangan ditaklukkan. Disiplin bukan berarti kau tidak pernah lelah, bukan berarti kau tidak pernah goyah. Disiplin berarti kau tetap berjalan, bahkan ketika tubuhmu ingin berhenti.
Disiplin berarti kau memilih untuk bekerja, bahkan ketika tidak ada yang menyorotmu, bahkan ketika dunia tidak peduli. Karena kekayaan sejati adalah akumulasi dari ribuan langgah kecil yang konsisten. Dan di atas semua itu, ada satu rahasia yang sering dilupakan. Kemampuan beradaptasi. Orang hebat mencetak kekayaan karena mereka tidak kaku. Mereka seperti air, mampu menyesuaikan wadah, mampu melewati celah terkecil, mampu menghantam keras ketika arusnya deras. Dunia selalu berubah. Kekayaan datang kepada mereka yang bisa membaca perubahan, lalu bergerak lebih cepat dari yang lain. Pikirkan ini, berapa banyak orang yang terjebak dalam masa lalu. Mereka mengulang pola yang sama, berharap hasil yang berbeda. Mereka masih berdoa pada nasib, menunggu datangnya keberuntungan, padahal dunia sudah berubah. Orang hebat tidak menunggu, mereka menciptakan momentum. Mereka membentuk keadaan dengan tangannya sendiri. Namun jangan salah paham, kekayaan bukanlah tujuan akhir. Kekayaan hanyalah alat. Jika engkau memburu kekayaan demi kekayaan itu sendiri, kau akan hampa. Kau akan seperti penguasa korup yang bernafsu mengisi perutnya, tapi kehilangan jiwanya. Orang hebat tidak mencetak kekayaan untuk dirinya sendiri saja. Mereka mencetak kekayaan untuk memberi daya, untuk membuka jalan, untuk menyalakan api pada jiwa-jiwa lain. Kau tahu apa bedanya emas dengan api? Emas hanya bisa dimiliki satu orang pada satu waktu. Tapi api, jika kau membagikannya, ia tidak berkurang, justru semakin menyala. Begitulah kekayaan sejati, bukan hanya menimbun, tapi menyalakan. Orang hebat meninggalkan warisan bukan berupa tumpukan benda mati, tapi berupa nyala yang menghidupkan generasi berikutnya. Lihatlah para pejuang, lihatlah sejarah bangsa ini. Ada yang memiliki segalanya, tapi hilang tanpa nama. Ada pula yang mati miskin, namun kekayaannya abadi, karena ia menyalakan api dalam hati manusia. Kekayaan sejati adalah pengaruh, dan pengaruh lahir dari keberanian untuk hidup berbeda, untuk hidup dengan prinsip. Jangan salah, jalan ini tidak mudah. Orang hebat selalu diuji. Mereka dipenjara, mereka diasingkan, mereka difitnah, mereka dijatuhkan. Tapi justru itulah bukti kekayaan jiwa mereka, karena mereka tahu yang bisa dirampas hanyalah harta di tangan, tapi tidak pernah keyakinan di dada. Aku sendiri telah melalui itu. Aku merasakan bagaimana rasanya dipenjara, diasingkan, dijatuhkan. Namun tidak sekalipun aku menyerah pada keadaan. Karena aku tahu, merdeka bukan soal tempat tubuhmu berada, melainkan bagaimana pikiranmu bekerja. Penjara bisa menutup tubuhku, tapi tidak pernah bisa menutup pikiranku. Dan itulah kekayaan yang tidak bisa dijuri siapapun. Kau harus belajar satu hal. Dunia akan selalu mencoba merampas. Uangmu bisa hilang, rumahmu bisa runtuh, usahamu bisa gagal. Tapi jika kau memiliki pikiran yang tajam, disiplin yang teguh, dan keberanian yang tidak bisa dibeli, maka kau akan selalu bisa bangkit kembali. Itulah kekayaan sejati. Orang hebat mencetak kekayaan dengan membangun fondasi di dalam, bukan hanya di luar. Mereka menguasai pikiran, menyalakan disiplin, beradaptasi dengan perubahan, dan memberi daya pada orang lain. Itulah rahasia yang membedakan mereka dari kerumunan. Dan aku bertanya padamu sekarang, apakah kau siap? Apakah kau berani mencetak kekayaanmu sendiri? Bukan kekayaan yang rapuh, bukan kekayaan yang mudah dicuri, tapi kekayaan yang hidup dalam dirimu dan tak pernah bisa dipadamkan. Kau mungkin masih bertanya dalam hatimu, apakah semua ini realistis? Apakah mungkin seorang biasa yang lahir tanpa harta, tanpa warisan, tanpa akses, bisa benar-benar mencetak kekayaan? Aku katakan, mungkin. Bahkan lebih dari mungkin. Itu adalah satu-satunya jalan. Jangan kau kira kekayaan hanya milik mereka yang terlahir di istana. Jangan kau kira kemerdekaan hanya untuk mereka yang memiliki gelar. Justru sebaliknya, orang hebat lahir dari keterbatasan.
Mereka yang dibesarkan dalam kesempitan dipaksa untuk berpikir lebih tajam, bergerak lebih cepat, dan berjuang lebih keras. Kau lihat sejarah bangsa-bangsa. Mereka yang pernah dijajah, bila bangkit, justru memiliki daya juang yang tak tertandingi. Karena penderitaan adalah universitas paling keras, dan setiap luka adalah profesor yang mengajarkan kekuatan. Begitu pula denganmu. Jangan ratapi kekuranganmu, jangan meratapi masa lalumu. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penolakan, itu adalah modal. Modal yang tidak dimiliki mereka yang hidupnya terlalu nyaman. Orang hebat mencetak kekayaan karena mereka mengerti hukum pertumbuhan. Mereka tahu bahwa tanah yang kering bisa ditanami jika engkau bersabar menggarapnya. Mereka tahu bahwa benih kecil bisa tumbuh menjadi pohon besar, asal engkau tidak menyerah merawatnya. Kau ingin kaya? Tanam dirimu dalam tanah yang keras. Biarkan akar-akar kesabaranmu menembus bebatuan, dan lihat bagaimana engkau akan tumbuh lebih kokoh daripada siapapun. Tapi ingatlah satu hal, kekayaan sejati tidak bisa dicetak dengan jalan pintas. Dunia modern ini penuh dengan ilusi. Media menipu dengan gambar instan. Sukses seketika, kaya semalam, bahagia dalam sekejap. Itulah racun yang membuat generasi ini lemah. Mereka ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin panen tanpa menanam. Mereka ingin kemenangan tanpa peperangan. Padahal, orang hebat justru lahir dari proses panjang. Mereka rela bertahun-tahun ditempa, gagal berkali-kali, dihina, ditertawakan, bahkan dilupakan. Tapi mereka tidak berhenti, karena mereka tahu setiap langkah, sekecil apapun, mendekatkan mereka pada kejayaan yang tidak bisa dicuri siapapun. Aku katakan padamu, jika jalan yang kau tempuh mudah, maka kau sedang berjalan di jalan orang banyak. Dan jalan orang banyak tidak akan pernah membawa pada kekayaan sejati. Kekayaan sejati hanya lahir di jalan yang sempit, jalan yang menanjak, jalan yang membuatmu hampir menyerah, tapi justru disitulah emas ditempah. Ingatlah, kekayaan bukan hanya harta tetapi juga pengaruh, ilmu, kebijaksanaan, dan daya hidup. Uang bisa habis, tapi jiwa yang kaya akan terus melahirkan peluang. Itulah sebabnya orang hebat tidak pernah takut kehilangan. Mereka tahu, sekalipun semua diambil, mereka bisa membangunnya kembali. Karena kekayaan sejati tidak berada di tangan, tetapi di kepala dan dada. Aku ingin kau bayangkan sesuatu. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Lihatlah ke dalam matamu sendiri. Tanyakan, apakah aku sudah hidup dengan seluruh kemampuanku? Apakah aku sudah menaklukkan pikiranku? Apakah aku sudah menjalani disiplin atau aku masih menjadi budak kemalasan? Apakah aku berani menanggung sakit hari ini demi masa depan yang lebih besar? Jika jawabanmu ragu, maka disitulah awal perjalananmu. Kau harus mulai hari ini. Jangan menunggu esok. Jangan menunggu keadaan ideal. Jangan menunggu ada yang menolongmu. Orang hebat tidak menunggu. Mereka menciptakan. Mereka tidak bergantung pada belas kasihan. Mereka menyalakan kekuatan dari dalam. Dan aku ingin kau ingat pesan terakhir ini. Kekayaan sejati bukan hanya untukmu. Hidup ini terlalu singkat untuk hanya mengisi perut sendiri. Orang hebat mencetak kekayaan karena mereka tahu, semakin banyak yang mereka capai, semakin banyak pula yang bisa mereka berikan. Hidupmu tidak akan berarti hanya dengan memiliki, tapi dengan memberi. Maka jadikan kekayaanmu cahaya, gunakan pengaruhmu untuk menyalakan api dalam jiwa-jiwa lain. Gunakan hartamu untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya. Gunakan ilmumu untuk menghancurkan kebodohan yang selama ini membelenggu. Itulah warisan sejati. Itulah kekayaan yang tidak akan hilang meski tubuhmu terkubur tanah. Dan sekarang aku berbicara langsung kepadamu. Bangkitlah. Jangan lagi menjadi penonton. Jangan lagi menyerahkan nasibmu pada orang lain. Tunjukkan bahwa engkau juga bisa.
Tunjukkan bahwa darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah pejuang, bukan darah pengecut. Inilah waktumu, inilah zamannya, inilah kesempatanmu untuk mencetak kekayaan. Kekayaan yang tidak hanya mengubah hidupmu, tetapi juga mengubah dunia di sekitarmu. Jika engkau percaya, jika engkau berani, jika engkau berdisiplin, maka engkau akan melihat kekayaan itu datang, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai konsekuensi dari siapa dirimu yang sesungguhnya. Jangan berhenti, jangan tunduk, jangan menyerah, karena beginilah cara orang hebat mencetak kekayaan. Dan jika kau ingin aku terus berbicara, jika kau ingin lebih banyak api yang menyala, klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sekarang juga. Biarkan kita melanjutkan perjuangan ini bersama. Tulis di komentar tema apa yang ingin kau dengar berikutnya. Karena suaramu penting, karena perjalanan ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua.